Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan Bapak Ibu murah rezeki. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya adalah merupakan informasi yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer tanah air, terutama Bapak Ibu honorer kategori 2 yang sedang menunggu kapan ada keajaiban untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes ataupun menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Berita terkini honor K2 katanya sudah lelah menunggu sehingga memohon kebijakan Presiden dan Menpan RB. Ketua Umum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I) Sahirudin Anto mempertanyakan kebijakan pemerintah untuk tenaga teknis administrasi yang sampai saat ini belum ada tanda positif yang berpihak kepada honorer kategori 2, khususnya tenaga teknis administrasi. Sudah masuk akhir Desember 2022, belum kelihatan satu derajat pun hilalnya pendaftaran P3K tenaga teknis. Tentunya ini Bapak Ibu, beliau menyampaikan sebelum ada jadwal pendaftaran untuk P3K tenaga teknis. Sairudin mengatakan itu menandakan bahwa penanganan tenaga teknis tidak semudah penanganan persoalan tenaga kesehatan, tenaga guru, dan penyuluh yang menjadi ikon kebanggaan pemerintah. Beliau menyampaikan bahwa sudah masuk pekan ketiga Desember, belum ada tanda-tanda kapan honorer tenaga teknis administrasi bisa mendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2022. Ini kata Udin, sapaan akrab Sairudin kepada JPNN pada hari Senin 19 Desember kemarin. Ketika pemerintah menyampaikan masalah kekurangan guru di mana-mana, tenaga kesehatan dan penyuluh, tetapi ada tenaga yang dilupakan, yaitu tenaga honorer teknis administrasi diperlakukan seperti anak tiri. Yang bikin ngenas, lanjutnya pemerintah langsung sigap menyelesaikan masalah guru, masalah honorer, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Pemerintah bahkan mengalokasikan anggaran serta kuota P3K yang lebih banyak. Pemerintah dalam hal ini untuk merekrut penerimaan P3K guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh rutin dilakukan. Pemerintah lupa dengan jabatan lain selain daripada guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh, ucapnya. Udin menambahkan, kesehatan itu memang penting, tetapi jangan lupa ada yang mendasari kesehatan manusia, yaitu lingkungan bersih, berkat dinas lingkungan hidup. Guru bisa mengajar karena kondisi negara aman, tentram, dan nyaman, tidak didemo. Itu karena ada Pol PP sebagai mitra kepolisian dan TNI selalu setia dalam menjalankan tugasnya. Ada petugas damkar yang ketika terjadi musibah kebakaran dengan berani tampil terdepan. Semua jabatan tidak ada gunanya karena orang akan lari sekuat-kuatnya dari area kebakaran. Petugas damkar beserta sopirnya berlari sekencang-kencangnya mendekati dan menerobos masuk ke area gejolak, tapi yang lain melarikan diri. Kami lelah menanti ketidakpastian ini, Pak Presiden dan Pak Menpan RB. Usia kami sudah berada di masa kritis, tidak lama lagi pensiun, ucapnya. Beliau menjelaskan banyak honorer K2 yang harus melepas tugasnya sebagai honorer karena persoalan usia. Mereka tidak mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah, ucapnya. Selain daripada itu, Bapak Ibu, ada satu informasi lagi tentang nasib honorer kategori 2. Mengawali tahun baru, banyak honorer kategori 2 maupun non kategori 2 harap-harap cemas. Mereka khawatir
penghapusan honorer akan merata diberlakukan. Dewan Pembina Honorer Kategori 2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nurbaiti mengungkapkan banyak rekanan yang mulai mencium aroma pemutusan hubungan kerja atau di PHK secara massal. Hal ini sangat merugikan honorer kategori 2 tenaga teknis administrasi yang masa pengabdiannya minimal 18 tahun. 2023 jadi tahun menyedihkan dan menyeramkan bagi honorer. Ini kelam kata Nur kepada JPNN pada hari Senin 2 Januari yang lalu. Nur menilai penghapusan honorer adalah langkah yang tidak manusiawi menurutnya. Belum dicarikan solusi terbaik, tetapi justru harus diberhentikan tanpa kejelasan statusnya. Sia-sia pengabdian mereka puluhan tahun selama ini. Di sisi lain, 2023 juga menjadi tahun pengharapan buat honorer. Karena tidak sedikit juga kepala daerah, ketua DPRD yang masih memperjuangkan tenaga honorernya agar jangan diberhentikan. Banyak aliansi, baik dari pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, yang mendatangi Kemenpan RB agar honorer itu jangan dihapus begitu saja, biar bagaimanapun keberadaan honorer itu juga diperlukan di daerah tuturnya. Jadi ini salah satu informasi Bapak Ibu tentang perjuangan nasib honorer kategori 2 melalui perwakilan yaitu ketua umum pengurusnya. Semoga apa yang telah disampaikan ini kiranya didengar oleh pemerintah negara Republik Indonesia dalam hal memperbaiki atau memperhatikan kesejahteraan honorer, terutama honorer kategori 2 yang sudah mengabdikan diri puluhan tahun di negeri ini. Jadi demikian informasinya. Banyak berdoa Bapak Ibu, kiranya perjuangannya tidak sia-sia dan apa yang dikehendaki di tahun 2023 ini menjadi suatu realita dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu perubahan nasib dari status honorer menjadi ASN, baik dengan status pegawai negeri sipil, demikian dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.